Selamat pagi pemirsa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi suara secara nasional. Berbagai dugaan kecurangan santer mewarnai selama proses pesta demokrasi itu. Untuk membuktikan dugaan-dugaan kecurangan itu, maka siapapun boleh dan berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja KPU, sekaligus untuk menjamin prinsip keadilan. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 21 Maret 2024 dengan tema Gugatan ke MK Mesti Diapresiasi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Lo. Sehat-sehat, Bang? Sehat ya. Sehat ya. Kita sudah mendengarkan sama-sama hasil rekapitulasi suara tadi malam disampaikan oleh KPU, ada penetapan hasil pemilu, tapi ada beberapa sikap yang kemudian mengikutinya. Sebelum kita bahas editorial pada pagi ini, pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Nasdem utamakan persatuan. Ini artinya persatuan, makna dari pernyataan Partai Nasdem ini apa, Bang Gauden? Ya, tentu mengapresiasi menerima hasil pemilu 2024. Kita tahu bahwa pemilu itu untuk menyatukan, bukan untuk membelah. Tidak ada gunanya pemilu kalau bangsa ini terpecah-pecah. Karena itu tetap persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Okay. Dalam konteks itulah Nasdem bisa menerima hasil pemilu 2024 dan kalaupun ada kecurangan atau apapun namanya bisa diselesaikan lewat jalur-jalur yang sudah tersedia. Salah satu jalur itu mengadukan perselisihan hasil pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi yang dibuka mulai hari ini sampai 3 hari ke depannya. Sampai tanggal 23 ya? Ya. Jadi ini artinya adalah kemudian bersatu, tapi hak-hak konstitusionalnya tetap dihormati. Maksudnya begitu, Bang? Ya, secara hukum itu kan apa yang diputuskan oleh KPU itu kan sudah final ya, kecuali kalau ada putusan lain oleh MK. Oleh MK gitu ya. Karena itu untuk saat ini terima dulu apa yang sudah diputuskan oleh KPU, bahwa ada putusan lain di luar yang diputuskan oleh KPU oleh lembaga yang memang punya otoritas untuk itu, ya pasti diterima juga nantinya. Oke, jadi intinya adalah selalu mematuhi konstitusi, begitu ya, Bang ya? Ya, harus berjalan di atas koridor hukum dan konstitusi. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 3 di kolom politik dan hukum. Ini bukan gugatan ke MK, Bang, tapi hak angket. Dalam berita ini dikatakan hak angket tinggal tunggu tanggal main. Tinggal tunggu tanggal main itu kalau film, Bang, kadang-kadang tunggu tanggal main, nggak jadi, nggak jadi tayang begitu. Ini kalau hak angket bagaimana nih, Bang ya, kalau ibarat film tadi itu, kalaupun tidak jadi ya berarti tidak ada tanggal mainnya. Ya, tapi ini bakal jadi kan? Atau bagaimana? Ya, bakal jadi itu kan harus dibuktikan dengan pengajuan oleh 25 orang anggota DPR dari lebih dari satu fraksi untuk diajukan ke rapat pleno. Rapat pleno itulah yang menentukan apakah angket ini bergulir, itu menjadi hak DPR atau tidak. Jadi semuanya ditentukan oleh rapat paripurna. Sekarang ini proses diajukan oleh 25 orang itu belum ada. Karena itu tunggu tanggal mainnya. Meskipun beberapa fraksi kalau di pemerintahan mengatakan anggota-anggota sudah ada yang tanda tangan tuh, katanya begitu, Bang? Ya, tanda tangan kalau belum diajukan secara resmi itu belum menjadi fakta di dalam proses politik ya. Oke, berarti kita benar-benar tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya. Tapi ini bukan main-main kan, Bang? Ini angket ini tanggal main itu bukan bermain-main, bukan kan, Bang ya? Ya, angket itu hak konstitusional yang bukan untuk dipermainkan. Baik, kita tunggu saja nanti tanggal berapa mainnya hak angket ini. Kita tinggalkan berita itu, kita ke kolom Megapolitan di halaman 5, pemirsa. Ini berita yang mencengangkan ini, Bang Gauden. 1047 mahasiswa jadi korban eksploitasi. Ini maksudnya eksploitasi apa, di mana, kok bisa, Bang? Bagaimana, Bang?
Ya, ada dua perusahaan ya yang merekrut mahasiswa di Indonesia dari berbagai perguruan tinggi dengan dalih atau alasan mengirimkan mereka ke Jerman dalam kerangka kampus merdeka, dalam kerangka mendapatkan ilmu di Jerman. Magang nih katanya ya? Ya, dalam proses magang itu kan. Magang dalam konteks kampus merdeka. Tapi ternyata di sana untuk berjalan ke sana saja dikutip sejumlah uang. Sampai di sana juga bukan perusahaan yang resmi ya. Oh, ini perusahaannya ada tapi pekerjaannya gadungan gitu. Oh, Karena dugaan itulah maka kepolisian sedang menyelidiki kasus itu. Kasihan mahasiswa yang di Jerman itu. Lah itu Bang, ini yang saya heran kok sampai ada 1.000 lebih mahasiswa ini. Ini kan bukan baru sebentar terjadi kan Bang? Kok bisa lolos dari pengawasan itu loh? Ya itu berarti para perekrut mahasiswa itu jauh lebih lihai dari yang mengawasinya. Aduh, jadi ini artinya kemudian sudah ditangani, sudah dihentikan juga kan Bang ya? Sudah dihentikan, tapi kan belum kembali mereka. Oh, ada yang masih di Jerman. Ya. Baik, kita minta seluruh kementerian lembaga yang terkait ya untuk benar-benar menyelesaikan kasus ini karena ya ini bahaya sekali dan jangan sampai terjadi lagi, begitu ya Bang Odens ya? Betul sekali loh. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita langsung ke editorial pada pagi ini diberi judul Gugatan ke MK Mesti Diapresiasi. Beberapa orang tuh agak bingung Bang ketika mengatakan melihat bahwa ada partai yang tadi seperti Nasdem begitu mengatakan menerima hasil pemilu, tapi juga gugatan ke MK kelihatannya akan tetap dilakukan oleh paslon yang diusung. Ini artinya bagaimana Bang? Ya, ketimbang meluapkan kekecewaan, apalagi terkait dengan dugaan-dugaan, jauh lebih bagus menggunakan jalur-jalur resmi untuk menyelesaikan setiap perselisihan. Konstitusi menempatkan penyelesaian perselisihan hasil pemilu itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi jalur konstitusional yang berhak mengajukan itu boleh melakukannya. Karena itu siapapun yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, apakah itu pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik atau calon anggota DPR boleh mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sepanjang prasyarat untuk itu terpenuhi. Gitu. Nah, jangan sampai kita beranggapan bahwa mereka yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu sebagai rasa kekecewaan. Tidak terima kekalahan. Tidak terima kekalahan itu mengajuk ke MK gitu. Tetapi yang paling penting itu di MK itulah bisa membuktikan ada tidaknya dugaan-dugaan yang selama ini dinarasikan di ruang publik. Karena ini pertanyaannya adalah hampir di setiap pemilu kan Bang, ada ketidakpuasan, ada dugaan kecurangan, dan di sebagian besar pemilu yang langsung ini selalu berakhir dengan MK dulu begitu loh, tidak langsung menerima. Apakah kemudian artinya memang ini menjadi satu norma bahwa setiap pemilu harus diuji dalam tanda petik lewat gugatan ke MK atau seperti apa? Kita akan bahas Bang Gauden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 21 Maret 2024. Gugatan ke MK mesti diapresiasi. Gugatan ke MK mesti diapresiasi. Tadi malam Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi suara secara nasional. Tentu ada yang puas dan tidak puas dengan hasil rekapitulasi itu. Apalagi berbagai dugaan kecurangan santer mewarnai selama proses pesta demokrasi tersebut, dari mulai proses penjaringan kandidat, masa kampanye, hingga waktu pencoblosan dan penghitungan suara.
Untuk membuktikan dugaan-dugaan kecurangan itu, siapapun boleh dan berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Secara konstitusional, mekanisme ini mendapat jaminan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga, terutama dalam pasal 24C ayat 1. Di situ ditekankan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan juga untuk menjamin prinsip keadilan atau fairness dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Artinya, cara yang ditempuh mereka yang merasa tidak puas dengan mengajukan gugatan ke MK adalah sah dan konstitusional. Mereka punya hak dan itu dilindungi oleh konstitusi. Jangan mereka yang mengajukan gugatan ke MK dianggap sebagai orang yang tidak siap kalah atau tidak mau legowo atas hasil pemilu. Justru apa yang mereka lakukan itu merupakan perwujudan penggunaan hak konstitusional. Karena itu, langkah tersebut mesti diapresiasi, bukan dicaci. Selain itu, gugatan ke MK ialah bentuk ikhtiar memperbaiki kualitas pemilu ke depan. Secara lebih luas, mereka yang menggugat itu sedang berupaya memperbaiki kualitas demokrasi. Saat pemilu 2024 dikritik banyak kalangan sebagai pemilu yang meminggirkan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, maka langkah mempersoalkannya ke MK patut dihargai. Pemilu, baik untuk memilih presiden maupun anggota legislatif, hanyalah salah satu instrumen dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus selaras kaidah, asas dan prinsip demokrasi, yakni jujur, adil, dan tanpa diskriminasi dan mengembangkan ketakutan. Artinya, siapapun berhak memilih dan dipilih selama semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada aturan yang dilanggar. Untuk menjalankan prinsip pemilu yang berkeadilan, diperlukan usaha keras dari semua pihak, bukan cuma Bawaslu dan KPU. Mereka bisa saja berasal dari partai politik, advokat, bahkan masyarakat umum yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan dan hasil pemilu. Mereka yang mengajukan gugatan mengenai hasil pemilu ialah bagian proses itu. Gugat-menggugat, protes-memprotes adalah bagian dari kehidupan berdemokrasi selama cara yang ditempuh sesuai koridor konstitusi, bukan dengan cara-cara anarki. Sebagai lembaga penjaga konstitusi, MK yang memeriksa perkara sengketa pemilu juga harus bersikap adil dan tidak semata melulu memutus soal hasil. Untuk menjaga demokrasi, mereka jangan segan-segan masuk dalam proses jika ditemukan suatu kesalahan, apalagi jika persoalannya sangat serius yang bertentangan dengan konstitusi. Netralitas hakim konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara dalam sidang gugatan ini juga harus dijaga. Jangan sampai mereka juga jadi bagian dari merestui pelanggaran. Hal terpenting yang harus ditekankan, pemilu jangan sekadar dipandang sebagai jalan untuk meraih kekuasaan. Ia justru mesti jadi medium, sarana pembelajaran bagi masyarakat dalam berdemokrasi. Bagaimana mereka mempergunakan hak dan kewajiban yang benar, yang sesuai dan telah diatur dalam undang-undang. Melalui pemilu, kita semua belajar menjalankan dan menghargai prinsip-prinsip dan etika berdemokrasi, bukan melulu untuk bicara perkara menang kalah. Lagi pula, percuma menang jika itu diraih dengan cara-cara curang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya dulu Bang Oden sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership DEEP Indonesia, Neni Nurhayati. Mbak Neni, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard, Mas Oden. Mbak Neni,
tadi malam KPU sudah memutuskan menetapkan hasil pemilu, tapi juga sudah ada pernyataan dari dua paslon ya, Presiden yang mengatakan akan mengajukan gugatan ke MK. Ini merupakan sesuatu yang memang wajar, memang menjadi semacam kebiasaan kalau saya lihat, atau sebenarnya kalau memang ideal tidak perlu ada gugatan ketika KPU mengumumkan hasil. Yang mana tuh yang cocok menurut Mbak Neni? Iya, sebetulnya kalau kita lihat kan dari penetapan hasil pemilu 2024 ini sudah bisa diprediksi ya, sehingga hasilnya tentu tidak mengagetkan untuk kemenangan satu putaran atas perolehan tertinggi yang diraih oleh pasangan nomor 2 Pak Prabowo dan Gibran dengan perolehan suara lebih dari 90 juta suara gitu ya. Dan layaknya sebuah kompetisi itu kan menang kalah itu sebuah keniscayaan. Tapi pasti akan ada pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan KPU dan itu kemudian merasa keberatan. Apalagi kalau kita melihat hasil pemantauan misalnya ya yang dilakukan oleh teman-teman di Indonesia selama proses rekapitulasi berjenjang itu berlangsung, itu ada banyak kejadian-kejadian khusus, catatan keberatan dari saksi peserta pemilu. Baik itu di penghitungan suara TPS, rekap PPK, kabupaten kota dan provinsi. Bahkan kemarin di tingkat nasional pun terjadi, misalnya ada penggelembungan suara, pergeseran suara dari partai ke partai, dari partai ke caleg, dari caleg ke caleg, ataupun di Pilpres itu sendiri. Nah, saya melihat bahwa kubu 01 dan 03 ini sudah legowo sebetulnya ya dengan hasil yang itu sudah diumumkan oleh KPU. Tapi kan apapun hasilnya juga sudah jauh-jauh hari kedua kubu ini mengumpulkan alat bukti yang nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan proses penyelenggaraan pemilu yang kita tahu dianggap karut-marut gitu ya, mulai dari pencalonan peserta pemilu, penetapan dapil, kemudian permasalahan daftar pemilih, kampanye, dana kampanye, hingga kemarin rekapitulasi hebohnya juga Sirekap. Ini kan tentu bisa menjadi gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi terkait juga bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang terjadi. Jadi memang tahapan perselisihan di MK ini membuat publik juga nanti pasti akan nunggu-nunggu nih bagaimana babak akhir dari pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif yang menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang memang bolanya ada di Mahkamah Konstitusi. Dan saya rasa ini hal yang lumrah sih, karena ini juga sebagai upaya untuk mencari keadilan pemilu yang ada di Mahkamah Konstitusi dan kita tentu perlu mengapresiasi hal ini. Gitu. Jadi tidak boleh juga untuk dikatakan bahwa gara-gara nggak bisa terima kekalahan ini kemudian mengajukan gugatan ke MK, tidak bisa begitu juga ya Mbak Neni ya? Ya, ini bukan persoalan menang kalah sih Mas, tapi menurut saya ini adalah permasalahan bagaimana upaya mencari keadilan, bagaimana menyelamatkan demokrasi dan menjaga integritas pemilu kita. Itu that's the point gitu. Ini juga kalau kita lihat di dalam pemberitaan ada partai ya yang juga berniat, ini P3 nih, berniat katanya mengajukan gugatan ke MK karena akhirnya tidak lolos ke Senayan. Ini artinya bakal sibuk sekali MK, masih bisa fokus tidak kalau menurut Anda Mbak Neni untuk mengadili PHPU ini? Saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah siap ya dengan perselisihan hasil yang kemudian itu akan diajukan baik itu di pemilihan presiden atau di pemilihan legislatif itu sendiri. Karena kita tahu di pemilihan legislatif kan ada DPD, ada DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota gitu. Dan itu pasti akan sangat sibuk gitu ya Mahkamah Konstitusi. Tapi saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi juga sudah menyiapkan hal ini tuh jauh-jauh hari, bahkan sudah ada simulasinya dan lain sebagainya. Artinya kan terkait dengan hal ini Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah siap. Tapi yang menjadi tantangan kita hari ini adalah Mahkamah Konstitusi itu kan sedang mendapatkan sorotan tajam dari publik. Karena apa? Karena tidak sedikit kemudian yang publik itu mempertanyakan integritas Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kredibilitas Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Mungkin nggak ya Mahkamah Konstitusi itu masih diharapkan bisa tidak memberikan keadilan pemilu di semua pemilihan.
pertanyaan ini kan itu pasti akan ada di benak publik, mengingat hari ini kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi itu juga mengalami penurunan, terutama kemarin kan pasca uji materi nomor 90 itu, dan yang dimana di situ ada konflik kepentingan gitu. Oke, Mbak Neni, ini kalau yang menarik kan selalu kalau Pilpres ya, itu ada harus dibuktikan bahwa memang ada kecurangan yang TSM, dan TSM ini kan sering harus dikaitkan dengan angka ya. Ketika ada kecurangan TSM itu yang menggugat harus bisa membuktikan karena ada TSM ini sekian juta, sekian suara itu punya mereka hilang. Nah, bagaimana mengkuantifikasi penyebab-penyebab yang diduga TSM ini ke dalam bentuk angka suara? Kan sangat tidak mudah ya. Bagaimana Mbak Nini? Iya betul, sebetulnya kan kita kalau bicara soal dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan atau dugaan pelanggaran ya yang dilakukan selama proses masa tahapan berlangsung, itu kan sebetulnya ada institusi yang itu berhak untuk menangani problem-problem itu. Dalam hal ini adalah Bawaslu. Jadi semua kecurangan itu tentu akan seharusnya itu disampaikan ke Bawaslu. Muncul juga hari ini misalnya hak angket tuh yang untuk membongkar misalnya kecurangan pemilu yang itu dianggap terstruktur, sistematis, masif, tapi saya melihat bahwa pembuktian ini yang agak sulit gitu, Mas. Nah, sehingga kecenderungan untuk mengubah hasil Pilpres di 2024 dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi itu memang cenderung sulit. Jadi kalau sidang sengketa di Pilpres di MK itu kan rata-rata hakim konstitusi itu hanya mendalami sisi formalitas ya, iya nggak sih Mas, dibandingkan dengan nilai sebuah demokrasi dan konstitusi yang itu semua tuh sudah terganggu ya. Kita tidak bisa menutup mata berkaitan dengan hal itu, tapi pasti MK juga akan mempertanyakan ini sudah dilaporkan belum dugaan kecurangan ini kepada Bawaslu atau kepada KPU misalnya, lalu apa buktinya, apa hasil dari Bawaslu itu sendiri. Kan Bawaslu selama ini selalu menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran yang ada itu tidak terpenuhi unsur formil dan material gitu. I think this is the biggest problem gitu Mas. Nah, sehingga ketika kemudian ini tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu, muncul kemarin hak angket untuk bisa membongkar kecurangan pemilu yang di situ saya kira bisa menguntungkan semua pihak, tapi kan lagi-lagi hak angketnya maju mundur gitu ya. Nah, tapi di MK ini sesungguhnya memang itu pasti akan ditanyakan berkaitan dengan bukti kecurangan itu yang itu dapat mengganggu hasil Pilpres. Tapi lagi-lagi tadi saya bilang itu sepertinya memang agak sulit gitu ya di Mahkamah Konstitusi, tapi sih aja lah. Ya, kita harus menghormati proses demokrasi menggunakan hak konstitusional ini. Terima kasih Mbak Neni Nurhayati, Direktur DEEP sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mbak Neni. Pertanyaan besarnya itu Bang Gaudens, ketika ada gugatan ke MK sekian pemilu yang lalu, itu kan selalu kita melihat Mahkamah Konstitusi minta ada pembuktian bahwa memang ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Dan itu pasti harus dibuktikan dengan angka. Bang Gaudens merasa dicurangi, harus dibuktikan bahwa saya mendapat suara Bang Gaudens sekian banyak gara-gara kecurangan yang saya lakukan, misalnya begitu. Nah, ketika proses ini nanti akan berproses, ada manfaatnya tidak sih untuk kemudian meluruskan kalau memang ada dugaan kecurangan itu tadi? Ya, manfaatnya pasti ada ya. Mengapa? Karena orang maju ke MK itu yang ingin didapat itu adalah keadilan elektoral seperti yang dikatakan tadi tentang keadilan. Nah, keadilan elektoral itu cermin dari pemilu yang demokratis. Apa sih hakikat pemilu yang demokratis? Pemilu yang demokratis itu adalah kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. Di dalam keadilan elektoral itu berarti setiap suara itu dijaga kemurnian untuk dikonversikan di dalam hasil pemilu. Kita harus membandingkan juga dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata beracara perselisihan hasil Pilpres. Nah, objek dari yang disebut objek di pasal 5 dari PMK itu
objek aduannya itu adalah perselisihan yang mempengaruhi penetapan calon presiden dan wakil presiden untuk maju ke putaran kedua, atau yang kedua adalah perselisihan suara yang mempengaruhi penetapan hasil presiden dan wakil presiden. Nah, dua objek inilah yang sedang berjalan dalam 3 hari ke depan ini. Nah, kalau kita membaca secara teliti keseluruhan dari peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 itu, mahkota di dalam pengajuan itu adalah soal bukti. Tanpa bukti tentu saja tidak bisa tidak banyak berharap gitu. Nah, bukti itu juga berkorelasi dengan bagaimana meyakinkan hakim konstitusi terkait dengan bukti-bukti yang ada itu. Bukti juga yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi tentu bukan bukti-bukti narasi, tetapi fakta yang ada di lapangan. Itulah yang disebut TSM itu kan, terstruktur sistem dana masif itu di situ letaknya. Kalau yang mengemuka belakangan ini kan kalau kita cermati dari pemberitaan ada dugaan kecurangan sebelum pemilunya, dan itu misalnya salah satu yang suka disebutkan bansos, Bang. Katanya itulah yang kemudian membuat kemenangan salah satu paslon. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa itu membuat satu paslon kehilangan sekian suara? Itu kan sulit ya, bagaimana Bang? Ya, beban bukti itu tentu ada pada pihak yang mengajukan gugatan. Kalau kita lihat di PMK tadi itu, cuman ada 3 pihak yang bisa mengajukan gugatan itu. Ada 3 pihak di sana ya. Yang pertama itu pemohon. Pemohon itu tentu dalam Pilpres itu kan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Termohonnya itu tunggal, yaitu KPU. Bawaslu itu tidak termasuk di dalam situ, tetapi Bawaslu itu punya kewajiban untuk memberikan keterangan. Dan pihak ketiga yang berperkara di Mahkamah Konstitusi itu menurut pasal 2 PMK 4 2023 itu adalah para pihak. Para pihak di sini misalnya yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu bisa menjadi para pihak di situ. Dia bisa mengajukan diri gitu. Oh, bisa menggugat juga? Bukan menggugat. Dia menjadi pihak yang berperkara, mengajukan diri sebagai para pihak yang berperkara, sehingga dia pun bisa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kemenangannya itu bukan didasarkan pada kecurangan. Membuktikan sebaliknya, yang tadinya dibuktikan oleh penggugat. 14 hari kerja itu kan sangat singkat ya Bang. Ini apa mungkin untuk bisa menyelesaikan dengan cermat, objektif, dan kemudian benar-benar mempertimbangkan banyak hal sehingga hakim-hakim konstitusi ini punya keyakinan yang kuat bahwa ya tidak ada kecurangan atau ya ada kecurangan? Ya, untuk mencari bukti-bukti itu kan tentu sudah dilakukan sejak lama ya, sejak proses itu sudah masing-masing pasangan calon itu kan sudah mengumpulkan. Di dalam timnya itu ada tim kuasa hukum ya kan. Nah, tim itulah yang bekerja selama ini yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti itu kan. Kalau memang buktinya itu dirasa kuat, tentu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau buktinya tidak kuat, ya tidak ada gunanya untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian bagaimana proses berperkara di Mahkamah Konstitusi? Nah, proses berperkara itu ya sebetulnya yang terjadi dalam bahasa sederhananya itu yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi itu ya adu bukti aja. Adu bukti ya? Adu bukti ya. Apakah benar atau tidak ya? Baik, kita harus jeda dahulu Bang Gauden. Pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda.
klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Gaudens, untuk juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Gaudensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Silakan Bu. Alhamdulillah. KPU sudah menetapkan hasil pemilu kita ya Bung Leo. Ya. Selamat saya sampaikan untuk Bapak Surya Paloh yang memang sepertinya itu beliau negarawan sejati, langsung mengucapkan ia selamat menerima, walaupun kemudian kalau kesengketa pemilu itu tetap disampaikan kepada MK karena memang begitulah seharusnya supaya segalanya menjadi jelas terang benderang. Bapak Surya Paloh ini negarawan sejati, lewat semua. Nah, sekarang KPU ini bisa menarik nafas sebentar, Bung Leo. Iya, Bu. Iya. Dan sekarang Mahkamah Konstitusi yang mulai kerja keras. Iya, tapi 14 hari. Mereka sudah berkata sudah membentuk gugus tugas sengketa pemilu yang terdiri dari semua pegawai MK, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh siap. Nah, tadi sudah diterangkan mekanismenya. Sekarang kan yang menjadi pokok nanti hasilnya adalah pada persidangan. Ya, ada sidang yang untuk mengucapkan keputusan yang pemohonnya tidak memenuhi syarat, dan yang memenuhi syarat ada sidang pemeriksaan lanjutan. Nah, tinggal disitulah nanti terbukti apakah semua yang diajukan itu benar atau tidak, bergantung kepada kesiapan peserta pemilu itu, bukti yang diajukan, dan tentu saja penilaian hakim. Kita tunggu, Bung Leo, mudah-mudahan demokrasi kita yang mahal ini terbayar dengan segala hal yang tidak lagi merupakan berita-berita curang, berita-berita yang tidak ada kesudahannya. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Indra ada Pak Joko Suhendro di Palembang, Sumatera Selatan. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Joko. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, gugatan ke MK ini? Ya, kita harus apresiasi karena itu hak konstitusional juga. Menurut Anda seperti apa? Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Bung Leo. Pertama saya apresiasi dulu kinerja KPU sesuai jadwal tanggal 20 mengumumkan hasil presiden dan wakil. Apresiasi Pak hasil kerja. Yang kedua, selamat bagi pemenang. Yang kedua, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabumi atas suaranya sesuai pemilihan. Memang sesuai prosedur 0102 memang
menggugat ke MK. Memang itu jalur demokrasi yang harus dilalui, Pak. Ya. Saya setuju dan saya apresiasi supaya kata orang itu, kita itu walaupun kalah agak legowo. Kalau sudah ada Mahkamah Konstitusi memutuskan kinerja KPU benar-benar sesuai apa yang dilakukan. Harapan kita cara demokrasi Indonesia makmur sejahtera, tidak ada lagi yang kita saling tuduh menuduh, saling curiga mencurigai. Yang pasti namanya demokrasi, Pak. Kalau nggak ada MK, untuk apa kita siapkan lembaga yang sudah siap kalau tidak digugat di situ? Itulah demokrasi. Ya, setuju, apresiasi. Yang pasti Indonesia maju, makmur sejahtera. Itu Pak Leo, terima kasih dari Palembang, Sumatera Selatan. Iya, terima kasih Pak Joko Suhendro dari Palembang, Sumatera Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Joko. Di belakang Pak Joko ada Ibu Yati di Jakarta Selatan. Ibu Yati, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi Bu Yati. Bagaimana Bu? Ini sudah diputuskan KPU, tapi memang ada yang mau mengajukan gugatan ke MK. Kalau menurut Anda seperti apa Bu Yati? Saya setuju sekali ya kalau 01 dan 03 itu menggugat ke MK. Apalagi kalau ditambah dengan hak angket gitu ya. Ini kan merupakan ikhtiar yang kedua ini ya. Kalau misalkan memang harus kalah ya apa boleh buat, kita terima gitu ya. Tapi kalau belum diikhtiarkan keduanya ini kayaknya saya belum terima gitu Mas Leo. harus maksimal begitu menurut Bu Yati ya. Kita kan harus terima katanya keputusan KPU kan kita harus terima. Sekarang masalahnya begini, apakah mereka nanti bisa terima kalau keputusan MK itu dikabulkan penggugatnya ini? Masalahnya kan kita terima nggak dia ini? Jangan cuma ngomong kayak gitu, kita harus jadi harus ini, gitu. Semuanya siap menerima apapun hasilnya gitu dari MK nanti begitu ya Bu Yati ya? Gimana nanti kalau keputusan MK-nya mengabulkan gugatan ini gitu kan? Baik. Jangan ngomong kita harus terima ya, nggak begitu juga. Nanti kan terima nggak mereka ini gitu. Harus semuanya sama fair ya. Baik, terima kasih Ibu Yati di Jakarta Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Yati ada pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Saya agak tepat, singkat, padat karena durasi. Ya. Ketika kemarin Ginting berhadapan dengan Jonathan Christie, Ginting kalah, Ginting tidak mengajukan ke MK karena sudah ada hakim garis masing-masing lapangan. Oke. Nah, pemilu itu kan baik dari Ganjar, dari Prabowo, dari Pak Anies kan sudah ada saksi dari tingkat desa sampai ke pusat Jakarta, sudah ada saksi semua. Baik di PS di mana-mana ada saksi, semua transparan. Yang kedua, perolehannya Ganjar digabung sama Anies belum sebanding dengan perolehannya Prabowo. Kalau perolehannya tuh tidak signifikan, artinya selisihnya dikit banget, mepet, itu mengajukan gugatan ke MK menarik. Tapi kalau ini mengajukan ke MK, hak angket, hak konstitusi itu akan membuang energi saja. Karena semua itu tidak mungkin menggugurkan keputusan KPU. Karena sekali lagi perolehannya Prabowo, perolehannya Ganjar dan Anies digabung jadi satu, masih menanggung Prabowo. Ya, begitu ya Pak. Tapi kalau ada yang mau mengajukan gugatan boleh kan Pak Sukarwan? Ya boleh, itu hak angket, hak konstitusi. Ya kita apresiasi saja, kita hargai. Apalagi kalau Joe Biden, negara Amerika sudah mengucapkan selamat tuh, apapun nggak bisa tuh. Apalagi Amerika sudah mengucapkan selamat pada Pak Prabowo. Iya. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Bapak. Selamat pagi Pak Sukarwan. Kalau Amerika sudah mengucapkan selamat, tidak mungkin kata Pak Sukarwan. Tapi menarik Bang Go dan para pemirsa kita, ya ada yang berusaha mengatakan ini harus maksimal usahanya. Lalu tadi Bu Yati mengatakan apapun hasil MK nanti putusannya ya harus terima, juga belum tentu juga sih berjalan sama dengan KPU. Ini kira-kira bagaimana Bang? Ya, memang menarik ya kalau kita membandingkan perselisihan pilpres dengan pilkada. Kalau pilkada itu yang boleh bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi itu kalau ada selisih suaranya itu 2,5% ya. Karena itu sering dikatakan kalau sengketa pilkada, MK itu selalu diplesetkan menjadi mahkamah kalkulator. Karena menghitung terus. Karena hanya menghitung selisih suara ya. Kalau kurang kalau lebih dari 2,5% ditolak pasti ditolak ya.
Tetapi kalau di dalam Pilpres juga sesuai dengan peraturan MK nomor 4 tahun 2023, sama sekali tidak ada aturan yang menentukan selisih suara untuk bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang diajukan menjadi objek perkara di pasal 5 tadi yang saya katakan itu bahwa perselisihan suara itu bisa mempengaruhi siapa yang maju ke putaran kedua, atau perselisihan suara itu mempengaruhi penetapan hasil pemilu finalnya. Kalau itu satu putaran begitu ya? Satu putarannya. Itu artinya Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak melihat terkait dengan selisih suaranya, tetapi yang dilihat itu, dan itu juga sangat jelas di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu adalah bukti-bukti. Jadi memang persidangan di Mahkamah Konstitusi itu selama seminggu pertama itu pemeriksaan pendahuluan namanya, belum masuk ke pokok perkara. Di dalam pemeriksaan pendahuluan itu yang diperiksa itu adalah bukti-bukti yang diajukan itu sesuai atau tidak, valid atau tidak gitu. Kalau itu semua valid, baru minggu kedua nanti masuk kepada pokok perkaranya. Nah, di dalam pokok perkara itulah saling adu bukti-bukti tersebut. Gitu. Baik. Pertanyaan paling besar berikutnya adalah, apakah semua orang Indonesia, terutama paslon, sama-sama bisa menerima apapun hasil dari persidangan MK nanti? Karena kalau mengingat pengalaman-pengalaman terdahulu kan banyak juga tuh yang susah move on. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Godian, sampai bisa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Godian, setiap kali pemilu semua kita pasti mendengar, kita semua siap menang, siap kalah. Dan itu semua prosedur ditempuh, dan ketika pada akhirnya kan harus ada yang kalah memang, harus ada yang menang. Itu kita semua harus menerima. Tapi beberapa kali terjadi kan susah sekali untuk menerima kekalahan itu, Bang. Kira-kira bagaimana untuk tahun ini? Ya, siap menang, siap kalah itu biasanya seremonial sebelum pemilu itu dimulai ya. Betul. Selalu ada tanda tangan fakta integritas dan tanda tangan untuk siap menang dan siap kalah. Tentu pemahaman siap menang, siap kalah itu dalam pengertian segala sesuatunya itu berjalan di dalam koridor yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Sepanjang KPU sudah menetapkan, ada mekanisme yang dibuka luas oleh konstitusi untuk memperjuangkan. Apa sih yang perjuangkan itu? Menurut saya bukan memperjuangkan menang kalah, tetapi memperjuangkan kemurnian hak pilih warga. Karena hak pilih warga itulah nanti yang akan dikonversikan menjadi suara yang dihitung persentasenya tentang kemenangan di dalam pemilu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Karena itu siap menang siap kalah itu baru final kalahnya, final menangnya dan di dalam proses pemilu itu ada di Mahkamah Konstitusi. Dan bahwa sekarang sudah ditetapkan oleh oleh Komisi Pemilihan Umum, ya kita mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh KPU, tetapi karena dibukakan mekanisme untuk mengadu ke Mahkamah Konstitusi, kita juga mengapresiasi siapapun yang maju ke Mahkamah Konstitusi, dan pernyataan yang sama kita harus katakan, ya siap menang siap kalah juga di Mahkamah Konstitusi. Termasuk masyarakat yang mungkin pemahamannya, maaf, mungkin tidak sebagus orang-orang yang bersengketa, Bang. Bagaimana bisa menerima apapun nanti keputusan MK, Bang? Ya biasanya itu masyarakat itu kan tergantung dari patronnya ya. Pimpinannya ya. Nah, pemimpinnya siapa yang dia ikuti. Kalau para pemimpinnya itu bisa berjiwa negarawan, bisa menerima kemenangan dengan sewajarnya, dan juga kekalahan walaupun perasaan itu ada, ya tetap rasional lah. Karena apa? Karena yang paling penting itu bangsa ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan persatuan dan kesatuan itu di atas segala-galanya. Baik.
Kita tunggu berarti sama-sama proses di MK dan kita harap kita semua bisa menerima apapun hasilnya. Bang Gaudens Suswadi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, sebagai lembaga penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara sengketa pemilu juga harus bersikap adil dan tidak semata melulu memutus soal hasil. Jangan segan-segan masuk dalam proses jika ditemukan suatu kesalahan. Netralitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara dalam sidang gugatan ini juga harus dijaga. Pemilu jangan sekedar dipandang sebagai jalan untuk meraih kekuasaan, karena melalui pemilu kita semua belajar untuk menjalankan dan menghargai prinsip-prinsip dan etika berdemokrasi, bukan hanya berbicara perkara menang kalah. Lagi pula percuma menang kalau itu diraih dengan cara-cara curang. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV